大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇 376 sampai 380. Xiaoping yang menjawab, itu benar, adik laki-laki ini memiliki pemikiran yang sama. Kita harus memotong kerinduan emosional di dalam Suer, atau ini akan mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Sekarang Lingtian sedang dikejar oleh pemilik Martial Order Medallion. Ada lebih dari 90% kemungkinan dia tidak bisa hidup. Dari apa yang saya temukan, para ahli telah dikirim oleh keluarga Yu yang merencanakan secara diam-diam serta keluarga Simen yang memiliki dendam terhadap keluarga Ling. Mereka adalah mengawasi seluruh kerajaan Bantalan Langit dengan satu-satunya tujuan untuk tidak membiarkan Lingtian kembali ke Bantalan Langit hidup-hidup. Selain itu, keluarga Dongfang juga telah mengirim orang-orangnya untuk mengamati situasi, sama seperti kita. Dengan demikian, dijamin bahwa Lingtian tidak bisa keluar dari sini hidup-hidup. Jika Suer bisa jangan singkirkan pikirannya yang mabuk cinta, maka aku takut. Xiao Feng'an memiliki ekspresi muram saat dia mondar-mandir, sebelum bertanya, bagaimana kamu mengetahui tentang masalah ini? Keluarga Yu dan Simen ada dalam rencanaku, tetapi bagaimana kamu mengetahui tentang masalah keluarga Dongfang? Xiao Feng'an tertawa puas saat dia menjawab, beberapa hari yang lalu, beberapa anggota keluarga Dongfang datang, melamar atas nama pangeran mereka, Dongfang Xinchen. Tapi aku tahu kakak laki-laki itu berencana meninggalkan Suer oleh sisi Anda selama beberapa tahun lagi, dan dengan demikian saya menekan masalah ini untuk Anda. Justru dari mulut mereka saya mengetahui tentang masalah Lingtian yang diburu. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Xiao Feng'an mengerutkan kening, dan dengan sedih berkata, jika kita terlalu terburu-buru, kita hanya akan menyebabkan ketidakbahagiaan Suer. Kakak, sebaliknya, aku merasa jika masalah ini berhasil, itu akan membunuh banyak burung dengan satu batu. Xiao Feng'an menyelingai. Pertama, kita bisa menggunakan ini untuk memotong pikiran Suer tentang Lingtian. Kedua, kita bisa memenangkan sekutu di Zhao Timur, yang bisa menjadi batasan bagi keluarga Yu. Terakhir, dengan Zhao Timur bersekutu dengan kita, ketika kami memulai penaklukan, kami tidak perlu khawatir halaman belakang kami dibakar. Xiao Feng'an menunduk, merenungkan masalah ini. Dia akhirnya menghela nafas, biarkan aku memikirkannya sebentar. Sedikit senyuman muncul di sudut bibir Xiao Feng'an. Dia tahu bahwa kakak laki-lakinya sudah sebagian yakin, dan tidak mengatakan apa-apa lagi, membungkuk dan meninggalkan ruangan. Xiao Feng'an duduk di window pavilion sendirian setelah Xiao Feng yang pergi, sesekali mendesak. Akhirnya, saat malam semakin larut, dia juga pergi ke kamarnya. Baru beberapa saat kemudian sesosok mungil perlahan berdiri dari hutan lebat di sekitar pavilion yang ditiup angin. Hanya ketika cahaya bulan yang redup bersinar, sosok itu dapat terlihat dengan jelas. Dengan kecantikan tiada tara, tubuh halus, terhuyung-huyung di tempat, itu adalah putri kecil, Xiao Yansui. Tujuan dia datang sebenarnya adalah untuk meminta Xiao Feng'an membantu Lingtian atas nama persahabatan mereka, tetapi untuk berpikir bahwa dia malah mendengar berita seperti itu. Hatinya terasa seperti dipelintir. Dari kebencian dan rasa jijik, pendapatnya tentang Lingtian perlahan berubah menjadi positif. Tetapi jauh dari jatuh cinta padanya, dia hanya ingin membantu seseorang yang dia kagumi. Dia pasti tidak ingin sosok seperti itu mati di bawah berbagai kos dan skema. Namun, Xiao Yansui tidak pernah menyangka bahwa kedua kakeknya, yang selalu memperlakukannya seperti harta yang mutlak, akan memilih untuk menjualnya kali ini. Pada akhirnya, mereka tetap memilih untuk mengkhianatinya. Bahkan setelah bekerja sepenuh hati untuk keluarga beberapa tahun ini, dia hanya sebesar ini. Pada titik ini, hatinya merasa benar-benar hancur. Pada hari kedua, saat seluruh keluarga Xiao sedang mendiskusikan aliansi pernikahan dengan keluarga Dongfang, Xiao Feng'an menerima laporan bahwa Xiao Yansui telah meninggalkan surat dan menghilang, keberadaannya tidak diketahui. Pada saat yang sama, Lingtian merasa seolah-olah dia dalam mimpi. Mimpi besar yang menghancurkan bumi. Di dalam mimpinya, dia tampaknya telah mengalami kedua masa hidupnya, menodai dirinya dengan debu panas selama bertahun-tahun. Kesengsaraan tak berujung dalam kehidupan masa lalunya, sedih dan pahit, 1000 perjuangan, 10.000 jenis siksaan. Kemudian dia
Mengalami kesembronoan hidup ini, memandang rendah dunia, dikelilingi oleh keindahan dan gairah, secara dominan terbang ke atas. Kelebihan melankolis dan rendah semangat dari kehidupan masa lalunya perlahan-lahan menjauh darinya, dan di dalam mimpi, pengalamannya dari kedua kehidupan perlahan-lahan bergabung menjadi satu kesatuan, tidak lagi berpisah satu sama lain, seolah-olah dia telah melewatinya, kedua pengalaman pada saat yang sama. Rasa sakit dan kesenangan, cinta dan kebencian, keberhasilan dan kegagalan, setiap kekuatan yang berlawanan bertemu tanpa celah, dan perasaan yang dihasilkan seolah-olah seseorang telah berhasil melepaskan diri dari dunia fana, terlepas dari lingkaran samsara. Zhuangzi memimpikannya seekor kupu-kupu, tetapi siapakah Zhuangzi? Dan siapa kupu-kupu itu? Siapa dalam mimpi siapa? Atau kupu-kupu yang memimpikannya Zhuangzi? Satu, namun, ini tidak masalah lagi. Selama seseorang mengalaminya, menjalaninya, apakah itu mimpi atau terjaga, fantasi atau kenyataan, apa bedanya? Baik itu dalam mimpi atau kenyataan, sudah cukup bagus untuk melihatnya. Tidak ada penyesalan. Dalam kegelapan di bawah batu besar, Lin perlahan membuka matanya, menyeringai lebar, seluruh tubuhnya memancarkan ketidakpedulian pada dunia. Senyum riang. Jika ada wanita di dunia yang menemukan senyuman ini, kemungkinan besar dia akan langsung jatuh cinta dan tersesat selamanya. Satu-satunya masalah dengan senyum indah ini adalah tidak ada orang yang menyaksikannya. Lin disambut dengan keheningan di sekelilingnya, dan satu-satunya suara yang bisa didengarnya adalah kicau jangkrik yang datang dari atas tanah. Mereka terdengar sangat keras, seolah-olah mereka berada tepat di sampingnya. Lin tiba-tiba merasa hangat dan nyaman, rasa nyaman yang tak terkatakan, seolah-olah dia berendam di sumber air panas yang terkalibrasi dengan sempurna. Jiwanya sekarang tampak seperti sepotong batu giok yang dibuat dengan sangat indah, mencerminkan kebaikan dunia, berwujud dan tidak berwujud. Dia menjentikkan lengan bajunya, dan energi internal yang sangat besar menyembur keluar, meledakkan batu di atasnya tinggi-tinggi ke udara. Dalam sekejap, seluruh area terlapisi dengan lapisan tanah baru. Di tengah puing-puing yang berterbangan, Lin keluar dari tempat persembunyiannya, mendarat di atas pohon. Dia membenamkan dirinya di bawah sinar matahari yang terik saat dia mengarahkan pandangannya ke cakrawala. Tiba-tiba terhibur dengan pemikiran tentang bagaimana dunia ada di bawah kakinya. Raja melihat semua yang ada di bawah langit, memerintahkan hujan dan angin. Itu aku, Lin Tian. Lin tidak menyadari berapa hari yang telah dia habiskan untuk terperangkap di tempat persembunyiannya, tetapi dia sangat yakin bahwa itu bukan istirahat singkat. Energi internal dalam tubuhnya telah diisi ulang, dan dengan terobosan dalam kultivasinya serta kondisi mentalnya, dia dapat memperkirakan bahwa itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan hanya dalam sehari semalam. Perutnya yang keroncongan membuatnya semakin yakin akan fakta ini. Berdasarkan alam, sebelumnya, tubuhnya tidak akan merasa lapar bahkan setelah 1 atau 2 hari, apalagi mengeluarkan suara mengeluh. Sepertinya dia telah mengubur dirinya setidaknya selama 3 hari. Apakah dia mencoba mengubur dirinya hidup-hidup? Lin Tian tertawa. Bahkan dengan peningkatan kultivasinya, dia mungkin masih bukan tandingan keadilan, tapi dia setidaknya memiliki kesempatan untuk menahannya. Apa yang disebut cara bela diri hanya dapat dianggap telah dimulai ketika seseorang telah mencapai tahap Xiantian. Pada tahap Xiantian secara kasar juga dapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu menumbuhkan esensi menjadi energi, melebur energi menjadi wu, memurnikan wu kembali ke kehampaan, dan melebur kehampaan menjadi jalan itu sendiri. Saat ini, Lin Tian telah berhasil menembus tahap mengolah esensi menjadi energi dan telah melangkah ke peleburan energi menjadi roh. Namun, keadilan kemungkinan besar berada pada tahap selanjutnya untuk menyempurnakan roh kembali ke kekosongan, dan ia mungkin bahkan setengah langkah untuk menyatukan kehampaan ke dalam jalan. Dengan demikian, jarak antara mereka berdua masih cukup jauh, dan sementara Lin Tian bisa berbenturan langsung dengan Justice sekarang, dia tetap tidak akan bisa mengalahkannya. Sementara dia saat ini meningkatkan seni bela dirinya dengan langkah besar, Lin Tian selalu melakukan banyak hal dengan hati-hati. Tanpa peluang sukses 80%, dia tidak akan pergi dan mengundang masalah. Yang paling penting sekarang baginya adalah menemukan sesuatu untuk dimakan. Urusan lain bisa menunggu, perutnya tidak bisa. Menyipitkan matanya, Lin Tian mengambil sikapnya sebelum bergerak cepat menuju kota pertemuan surgawi Anbara. Justice mungkin sudah terbang ke suatu lokasi acak, kan? Dia mungkin akan seperti lalat tanpa kepala yang mencari jejak dirinya di mana-mana.
dan Limpian bersuka cita atas kemalangannya. Keadilan? Oh keadilan, Anda telah mengejar saya begitu lama dan membuat saya berantakan untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Bagaimana saya tidak bisa memberi Anda hukuman sebagai imbalan? Aku akan membiarkanmu bermain-main sebentar lagi. Limpian dengan senang hati memikirkan hal ini saat dia berlari menuju kota Celestial Gathering. Apa yang tidak dia sadari adalah fakta bahwa Justice juga berada di kota yang sama dan sudah berada di sana selama 3 hari. Saat ini, orang yang menakutkan ini sekali lagi telah pulih ke level optimalnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menuangkan secangkir teh, Limpian telah tiba di pinggir kota. Melirik pandangannya ke sekeliling, ia mendarat di sebuah kedai minum. Dengan label, satu toples akan membuatmu mabuk selama 3 hari. Aroma saat toples diduga menyebar sejauh 10 kaki. Limpian terkekeh mendengar ini, dia bahkan tidak berani mengklaim bahwa darah pahlawan dan wewangian Luna yang dia buat sendiri dapat memenuhi harapan seperti itu, tetapi kedai kecil ini benar-benar berani melakukannya. Dia perlahan mendekati tempat itu. Saat ini, matahari bersinar cerah, waktu mendekati sore. Kedai kecil itu kosong, dan pelayan sedang tertidur di counter, jejak air liur keluar dari mulutnya. Melihat bagaimana dia masih tersenyum begitu lebar dalam mimpinya, Limpian berasumsi bahwa dia sedang mengalami mimpi yang bahagia. Bahkan ketika Limpian mendekatinya, tidak ada reaksi, jadi Limpian dengan ringan mengetuk meja sebelum berkata, "Oh, siapa yang menjatuhkan peraknya?" "Perak? Di mana? Di mana? Aku menjatuhkannya. Aku menjatuhkan peraknya." Saat dia mendengar kata ajaib, pelayan yang tertidur segera bangkit dengan perhatian, dan matanya mencari ke kiri dan ke kanan, memindai area di sekitarnya. Bawakan bangsawan muda ini beberapa hidangan enak dan anggur, dan untuk perak, aku pasti tidak akan pelit. Limpian menepuk bahunya, sambil tersenyum. Tentu, bangsawan muda, tolong tunggu sebentar. Pelayan itu menggaruk kepalanya dan tertawa, berlari ke dapur. Sesaat kemudian, 4 piring dan semangkuk sup disajikan, dan ketika pelayan berbalik untuk pergi, dia ingat bahwa bangsawan muda yang berpakaian rapi itu belum memesan anggur. Dia berbalik dan mulai, "Bangsawan muda ini, maukah kamu?" Kata-kata berikut, bagaimanapun, tersangkut di tenggorokannya ketika matanya hampir melotot keluar dari rongganya. Bangsawan muda yang tampak kaya dan santun ini memiliki satu tangan meraup potongan daging sapi, dan tangan lainnya meraup sup, melahap dirinya sendiri seperti binatang. Melihat piring di atas meja, setiap hidangan sudah berkurang setengahnya, dan sepiring besar daging sapi itu bahkan hampir diambil bersih. Tangan, mulut, dan bahkan pakaian bangsawan muda itu penuh dengan minyak, dan dia bahkan mengabaikan apapun yang baru saja dikatakan pelayan itu, menikmati dirinya sendiri di dunianya sendiri. Pelayan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Tata krama meja yang tidak sedap dipandang sedemikian rupa sehingga bahkan seorang pengemis yang kelaparan pun tidak dapat menandingi mereka. Pelayan itu hanya memperhatikan bagaimana sikap bangsawan muda ini luar biasa tetapi tidak pernah memperhatikan fakta bahwa pakaiannya tidak diganti selama beberapa hari dan dipenuhi debu dan lumpur. Pelayan tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dompet bangsawan muda itu penuh atau tidak. Tepat ketika pelayan sedang mempertimbangkan apakah dia harus membuat Limpian membayar tagihannya atau tidak sebelum melanjutkan makannya, dia mendengar suara kuda yang berlari kencang berhenti di luar kedai. Setelah itu, dia melihat sekelompok besar lebih dari 20 orang berjalan masuk, dan lelaki tua yang memimpin kelompok itu berkata, "Pelayan, beri kami beberapa buih ina dan baby cash ke atas." Pengucapan lelaki tua ini terlalu tidak jelas, dan pelayan tidak mengerti sepatah kata pun sehingga dia bertanya, "Tuan, apa yang Anda katakan?" "Pak," seorang lelaki kekar di belakang lelaki tua itu melangkah maju dan menamparkan pelayan sebelum berkata dengan keras, "Anggur dan hidangan yang enak." "Sialan, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Cepat, jika kamu berani menunda lebih lama lagi, ayah ini di sini akan menghancurkan kepalamu terpisah." Ditampar Luna, tubuh pelayan berputar penuh sebelum mendarat di lantai dengan bintang di matanya. Memegang pipinya saat dia berdiri, air mata memenuhi matanya dan kebencian memenuhi hatinya. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengakui perintah pria kekar itu dan segera lari ke dapur. Saat dia melarikan diri, dia mengutuk dalam hatinya, apakah ini benar-benar saya yang tidak mengerti bahasa manusia? Kata-kata Tuan Yu jelas bukan bahasa manusia. Dasar penyusup setar yang berani menamparku. Aku akan mengutukmu untuk menjalani hidup sebagai budak untuk selama-lamanya.
Setelah pria kekar itu menamparkan pelayan, dia berbalik dan berkata dengan sikap rendah hati dan senyum minta maaf. Penatua pertama, warga sipil jahat ini tidak tahu nilainya dan berani menyinggung prestise penatua pertama. Dia benar-benar pantas mati. Pria tua itu memandang ke arah langit dan menjawab dengan, "Memem," teredam dan duduk di meja di seberang impian. Restoran itu awalnya sempit, dan dengan tambahan lebih dari 20 orang, itu penuh sesak sampai orang akan kesulitan untuk berbalik. Ketika semua meja sudah terisi, masih ada 6-7 meja yang tidak ada tempat duduk. Salah satu pria kekar kemudian melihat ke arah Limpian dan mulai mengedipkan mata. Yang lain segera mengerti apa yang dia maksud dan semuanya berkerumun di meja Limpian. Seseorang yang sombong kemudian membanting meja Limpian dan berteriak, "Kamu pengemis yang tidak punya uang, apakah kamu tidak akan membayar tagihan dan menyala setelah kamu selesai makan? Apakah kamu masih tidak menyerahkan kursimu setelah melihat ayah ini datang ke sini? Apakah matamu dimaksudkan untuk buang air kecil?" Saat dia menyatakan itu, dia merasa kata-katanya sangat lucu dan mulai tertawa. Yang lain tertawa di sampingnya dan salah satu dari mereka berkata, "Mengapa kamu masih membuang-buang waktu dengannya? Usir saja dia." Pada saat yang sama, lelaki tua yang memimpin kelompok itu duduk sendiri dengan hikmat dan sama sekali mengabaikan apapun yang terjadi. Jelas bahwa ini bukan pertama kalinya sekelompok dari mereka melakukan hal seperti ini. Namun, sayang sekali mereka bertemu dengan harimau kali ini, harimau ganas yang mampu menggigit kepala mereka. Limpian benar-benar tenang saat mengangkat sumpitnya dan memasukkan potongan terakhir daging sapi ke dalam mulutnya dan meminum 2 suap sup. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangan bersih dari dadanya dan menyeka mulutnya. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah 4 pria kekar yang berdiri di depannya dengan senyuman yang sebenarnya bukan senyuman. Saat pria sombong itu melihat bahwa Limpian masih bisa tetap tenang sambil mengabaikannya sepenuhnya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Di dunia ini, bukanlah hal yang besar untuk melukai seseorang jika mereka memiliki kekuatan dan jumlah yang cukup untuk melakukannya. Karena itu, tangannya terbang ke arah Limpian saat dia memarahi, lanjutkan akting, bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba mengeluarkan ratapan sedih seolah-olah dia adalah babi yang sedang disembelih. Saat dia melihat lagi, tangan kanannya sudah terjepit ke meja dengan sumpit. Di ujung lain sumpit ada 2 jari yang cantik mengetuk ujung sumpit dengan ringan. Pada saat yang sama, jari-jari mengayunkan sumpit perlahan dan berirama saat pria kekar itu mengeluarkan erangan yang menyayat hati dengan butir-butir keringat besar mengalir di wajahnya. Darah segar mulai keluar dari lukanya saat menutupi seluruh meja dan menetes ke lantai setetes demi setetes. Teman pria kekar itu tidak pernah menyangka remaja di depan mereka begitu galak, melumpuhkan tangan pria kekar itu bahkan sebelum mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua sudah terbiasa menjadi tiran lokal di kota dan hampir tidak pernah menghadapi skenario seperti itu sebelumnya. Pada saat itu, mereka semua tercengang konyol tanpa reaksi apapun. Serangan pria kekar bergema di restoran dan dia hampir kehabisan tenaga. Dengan beberapa suara bentang, pria kekar lainnya akhirnya bereaksi saat mereka menghunus pedang dan menerkam ke depan. Sebuah pedang mengayun ke arah lehernya, satu menusuk ke arah dadanya dan 3 lagi menebas dari atas kepalanya. Semua bilang mengeluarkan suara logam yang membelah udara dan semuanya merupakan serangan yang benar-benar fatal. Tangan Limpian masih berada di sumpit saat dia memasukkan jejak kibatinnya ke dalamnya, menghancurkannya ke tulang pria kekar itu. Pada saat yang sama, tangannya yang lain memegang sumpit lainnya dan mengangkatnya dengan acuh tak acuh. Limpian masih duduk di bangku dengan tenang dengan ekspresi puas seolah-olah dia masih memikirkan makanan lezat yang baru saja dia makan. Satu-satunya hal yang tidak sesuai dengan gambar itu adalah tangannya, atau mungkin sumpit di tangannya. Dengan sodokan sumpitnya yang sederhana, itu tepat mendarat di pedang secepat kilat yang masuk. Dengan ding lembut, ujung sumpit mendarat tepat di ujung pedang yang masuk dan gelombang kekuatan aneh dikirim keluar. Pria kekar itu merasakan lengannya mati rasa saat dia kehilangan kendali atas pedang di tangannya dan mengarahkannya ke arah pedang rekannya. Rekannya kemudian merasakan tangannya mati rasa juga, dan lintasan pedangnya diubah, menghalangi 3 pedang yang menebas ke arah kepala Limpian. 5 dari serangan mereka diblokir dalam sekejap, tetapi metode yang digunakan lawan mereka benar-benar tidak percaya seolah-olah itu adalah keajaiban. Semua wajah mereka dipenuhi dengan kebingungan, dan hati mereka dilemparkan ke dalam kebingungan. Mereka benar-benar bingung
mengapa pedang rekan mereka tiba-tiba berayun ke arah mereka sendiri. Meskipun mereka adalah individu yang tidak berbudaya, mereka tahu bahwa karakter seperti itu bukanlah karakter yang dapat mereka sakiti. Karena itu, mereka dengan cepat mundur ke belakang dan melihat ke arah lelaki tua yang memimpin kelompok itu untuk menunggu keputusannya. Dengan satu colokan suntiknya, Lintian telah membatalkan serangan mereka berlima. Pada saat yang sama, dia tidak menggunakan banyak kekuatan dan tidak melukai satu pun dari mereka. Namun, keakuratan tindakan dan kontrol kekuatannya membuat mereka semua tercengang. Semua rahan mereka jatuh saat mereka tersentak kaget. Siapakah pemuda di depan mereka ini? Bahkan jika dia dipenuhi debu dan lumpur, sikapnya yang anggun dan mulia tidak bisa disembunyikan. Dalam seni lembutnya itu, rasa dingin yang menggigit juga bisa dirasakan darinya. Hal ini membuat tetua pertama keluarga Shimen melongo kaget saat rasa takut merayap ke dalam hatinya dan sebuah nama muncul di kepalanya, Lintian. Nama ini yang membuat semua anggota keluarga Shimen mereka mengertakkan gigi karena kebencian membuat tetua pertama basah kuyup dengan keringat dingin saat ini. Penatua pertama sangat menyadari kedalaman dan kesulitan tindakan Lintian. Itu adalah prestasi yang mustahil baginya untuk dicapai. Jika itu masalahnya, mungkinkah seni bela diri Lintian jauh di atas miliknya? Belum lagi membunuhnya, mustahil bagi mereka untuk menahannya. Tepat ketika penatua pertama merenungkan bagaimana dia harus menghadapi situasi ini, Lintian mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya dengan sepasang mata dingin dan senyuman yang tidak terlihat seperti senyuman. Mengerahkan kekuatan dengan telapak tangannya, tangan kanan pria kekar yang disematkan ke meja mengeluarkan beberapa suara retak dan wajah pria kekar itu menjadi pucat, mengeluarkan busa putih dari mulutnya dan pingsan karena rasa sakit. Kakak ketua tim, suara retakan ini benar-benar terdengar seperti kedelai yang sedang digoreng. Bukankah itu terdengar bagus? Lintian berkata sambil terkekeh, lihatlah bagaimana kamu begitu riang dan santai. Ini pasti pertama kalinya kamu mendengar suara yang begitu indah. Apakah rasanya enak? Apakah kamu ingin mendengarnya lagi? Apakah kamu bangsawan muda Lintian? Shimen Seng berkata dengan ekspresi serius dan bertanya dengan hati-hati. Meskipun giginya masih mengeluarkan udara, dia sebenarnya tidak salah mengucapkan sepatah kata pun. Jika pada waktu biasa, lelaki tua ini mungkin akan sangat gembira. Tetapi pada saat seperti itu, dia hanya merasa ingin menangis. Oh, pengetahuan yang bagus, penglihatan yang bagus. Lintian memuji, kamu benar-benar bisa melihat identitas bangsawan muda ini secara instan. Sepertinya bangsawan muda ini benar-benar terkenal. Memem, apa posisimu di keluarga Shimen? Shimen Seng benar-benar tercengang. Bagaimana dia tahu bahwa aku berasal dari keluarga Shimen? Melihat ekspresi keraguan di wajah Shimen Seng, Lintian mendesak, di sekitar kota pertemuan surga, selain keluarga Shimen, siapa lagi yang berani bertindak dengan cara yang tidak terkendali? Apakah sangat sulit untuk ditebak? Aku jangan benar-benar berpikir ada yang sulit tentang itu. Shimen Seng merasa wajahnya memerah saat dia berpikir dalam hati dengan marah. Bahkan jika kamu memiliki seni bela diri yang hebat dan kedua keluarga kita adalah musuh, tetap saja tidak tepat bagimu untuk memarahiku di muka. Tidakkah Anda melihat fakta bahwa lelaki tua ini sudah memiliki janggut yang lebat? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua? Dalam kemarahan, kata-katanya mulai melengking. Orang tua ini adalah tetua pertama keluarga Shimen, Shimen Seng. Aku bertanya-tanya, mengapa bangsawan muda Ling ada di sini di kota pertemuan surga? Ekspresi menarik muncul di wajah Lintian saat dia mengejek. Saya hanya tahu bahwa keluarga Shimen Anda tidak mampu melakukan tindakan manusia di masa lalu. Hari ini, pandangan saya diperluas lagi dan ternyata keluarga Shimen Anda tidak bahkan tahu bagaimana berbicara bahasa manusia. Setel, Lintian, jangan berhenti OMR. Dan tuan ini bukanlah seseorang yang bisa dengan mudah provoke. Shimen Seng mulai berteriak marah. Kamu sebaiknya belajar berbicara bahasa manusia sebelum berbicara denganku. Kata Lintian dengan jijik. Lintian, kamu besetel. Kata-kata Shimen Seng dipenuhi dengan kibatinnya dan terdengar seperti guntur di hari yang cerah. Saat dia meraung, pria kekar 20 lebih di restoran itu merasa pusing. Rencana Shimen Seng adalah sejak Lintian muncul di sini, pemilik Martial Order Medalion pasti ada di dekatnya. Karena itu, dia menanggung penghinaan yang dia rasakan dan memproyeksikan suaranya beberapa mil. Dengan sidang Justice,
Tidak mungkin Justice melewatkan suaranya dan dengan demikian akan segera bergegas. Selama dia bisa memblokir Lintian sebentar, niat membunuh melintas melewati mata Lintian. Kamu memanggil pembantu, kan? Si Menseng mencibir. Kenapa? Apakah kamu punya nyali untuk menunggu pembantuku datang? Lintian mencibir dengan jijik. Si Menseng, setelah hidup selama bertahun-tahun, kamu menjadi semakin seperti anjing. Apakah menurutmu bangsawan muda ini akan memberimu kesempatan seperti itu? Suaranya kemudian menjadi dingin. Selain itu, aku benar-benar tidak suka namamu, Si Menseng. Keluarga Simen harus dimusnahkan tanpa ada yang tertinggal. 1. Pergelangan tangan Lintian tiba-tiba bergerak dan sumpit di tangannya terbelah menjadi 3 bagian. Setelah itu, 3 geraman terdengar dan 3 pria kekar jatuh ke lantai dengan sumpit patah di tenggorokan mereka. Semua orang yang hadir bahkan tidak bisa melihat aksi Lintian. Ini termasuk tetua pertama keluarga Simen, Si Menseng. Si Menseng merasa hatinya menjadi dingin dan berteriak, serang bersama. Bunuh dia. Saat berikutnya, lebih dari 20 pria kekar menerkam Lintian dari segala arah. Lintian tersenyum dingin dan mengirim meja di depannya terbang dengan tendangan, menghancurkannya menjadi 3 orang. Kemudian, dia mengangkat bangku yang dia duduki dan membenturkannya ke kepala pria lain, menghancurkannya seperti semangka. Kilau menebas bersama-sama dan tubuh Lintian meliuk seperti ikan di air dan nyaris menghindari bilah melalui celah kecil. Menggunakan tangan kirinya sebagai pisau, 6 air mancur darah menyembur ke udara saat 6 pria kekar itu roboh sambil terengah-engah. Si Menseng meraung dan menerkam ke depan juga. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia sama sekali bukan tandingan Lintian? Tetapi jika dia meripu ketakutan pada saat seperti itu, moral pasukannya pasti akan hilang dan tidak mungkin bagi mereka untuk menahan Lintian. Karena itu, dia menakutkan giginya dan maju ke depan dengan mempertaruhkan nyawanya. Senyum kejam kemudian terlihat di bibir Lintian saat dia melompat dan menendang dagu seorang penjaga yang mencoba menebasnya. Dengan kibatinnya yang kuat dikirim, suara retakan yang tajam bisa terdengar dan kepala yang dipenggal dikirim terbang ke arah Si Menseng. Tepat ketika kepala terbang melewati kepala Si Menseng, bunuh. Tiba-tiba dikeluarkan dari mulut kepala yang dipenggal itu. Lagi pula, Si Menseng berusaha memaksa dirinya untuk tetap tenang dan sudah merasa takut di dalam hatinya. Melihat pemandangan seperti itu di depannya, semua rambutnya mau tidak mau berdiri tegak. Pada saat yang sama, dia juga merasakan jantungnya berhenti sejenak. Setelah hidup begitu lama, dia telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran dengan setidaknya ratusan orang mati di bawah tangannya. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melihat metode yang begitu kejam untuk membunuh seseorang. Dari awal pertarungan, hanya 2-3 napas telah berlalu, dan 14 dari 20 pria kekar telah jatuh di bawah tangan Lintian. 6 bilah yang tersisa masih terangkat di udara dengan pemilik bilah terengah-engah karena terkejut. Beberapa saat kemudian, suara tetesan air terdengar dan semua orang menoleh ke arah asalnya, hanya untuk melihat celana seorang pria kekar yang basah kuyup oleh luap yang mengepul dari selangkangannya. Lintian mengerutkan kening saat tubuhnya berkelok-kelok melewatinya. 6 pria kekar dan telapak tangannya membentur kepala Si Menseng. Di belakangnya, 6 pria kekar itu mengeluarkan suara tercekik yang tak terdengar saat mereka roboh tak bernyawa di lantai. Mata Si Menseng memerah saat dia menghindari serangan telapak tangan Lintian dan mundur selangkah dengan cepat. Dia kemudian menerkam ke depan lagi, dan kilatan terang menyinari mata Lintian. Si Menseng telah menghunus pedangnya dan meluncurkan serangan terkuatnya. Lintian mencibir sambil sedikit menekuk lututnya. Detik berikutnya, dia meluncur ke depan dan sudah berada di layar cahaya yang dibentuk oleh cahaya pedang yang padat. Cahaya pedang Si Menseng menghujani seperti badai petir, tetapi tubuh Lintian bergerak dengan gesit bahkan dengan sudut pakaiannya sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, Si Menseng adalah orang yang dipaksa ke dalam keadaan yang mengerikan saat Lintian mengirimkan serangan telapak tangannya yang mematikan. Si Menseng terkejut saat pedangnya menari-nari dan dia perlahan mundur menuju pintu. Si Menseng, setelah bertemu bangsawan muda ini, apakah kamu berharap untuk pergi dari sini hidup-hidup? Suara mengejek Lintian terdengar saat kekuatan serangan telapak tangannya meningkat. Dengan wing, tiba-tiba, jari Lintian mengetuk pedang Si Menseng dan Si Menseng kehilangan kendali atas pedangnya, membuatnya terbang menuju atap restoran. Setelah Si Menseng mengeluarkan, dia tidak dapat diganggu dengan hal lain dan mengirimkan beberapa serangan telapak tangan yang putus asa.
Tanpa mempedulikan jika serangan telapak tangannya mengenai target, dia berbalik dan pergi. Tapi tepat ketika dia meninggalkan restoran, bayangan putih melintas di matanya dan Lin berdiri di depannya dengan wajah penuh niat membunuh. Si Menseng meraung putus asa dan berusaha berbalik. Tapi sebelum dia bisa berbalik sepenuhnya, kaki kanan Lin menendang selangkangannya dan dia memerang dengan darah menyembur keluar dari semua lubang di wajahnya dan tubuhnya dikirim terbang. Lin sudah menunggu kedatangannya di udara dan mengirim kaki ke dahinya, memutar tubuhnya seperti gasing saat dia mendarat. Ketika mereka berdua menyentuh tanah lagi, kepala si Menseng sudah benar-benar tertanam di tanah. Lin menggenggam tangannya saat ekspresinya kembali normal, berjalan kembali ke restoran. Pada saat ini, satu-satunya yang selamat dari keluarga Simen adalah pria kekar yang pingsan karena disematkan ke meja sebelumnya. Dia baru saja sadar kembali saat dia melihat Lin dengan ketakutan dan keputusasaan di matanya. Tatapan Lin menyapu dengan tenang seolah-olah dia tidak melihat siapapun yang hidup. Tepat ketika pria kekar itu menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasakan sebuah kaki menginjak kepalanya. Satu-satunya yang selamat tidak dapat bertahan hidup. Seolah-olah dia sedang menghancurkan telur yang buruk. Suara "Pak" terdengar dari bawah kaki Lin dan Lin berjalan keluar tanpa berbalik. Pada saat yang sama, dia membuang sebongkah perak dengan santai dan perak itu mendarat dengan akurat di dada pelayan yang tidak sadarkan diri karena syok. Kekuatan dari perak pendaratan telah membangunkan pelayan yang tidak sadarkan diri, dan skenario seperti neraka disajikan di depan matanya. Bahkan sebelum dia sempat melihat apa yang ada di dadanya, dia pingsan lagi karena ketakutan. Beberapa menit setelah Lin pergi, sosok samar memasuki restoran dan melihat sekeliling sebentar sebelum menghilang lagi. Pelayan baru saja bangun saat ini dan melihat sosok yang menghilang. Dengan mata terbuka lebar, dia berteriak, "Hantu! Setan!" Dia kemudian pingsan lagi. Betapa generasi yang akan hidup. Seorang pria muda yang anggun membunuh seolah-olah sedang memotong sayuran dan setelah itu, saya benar-benar melihat hantu. Saya pikir yang terbaik bagi saya untuk kembali ke pedesaan dan menanam tanaman sebagai gantinya. Saya tidak akan pernah datang ke kota hantu ini lagi. Ini adalah satu-satunya pikiran pelayan itu sebelum dia pingsan. Lin dengan tenang berjalan ke kota Celestial Gathering. Ini adalah salah satu targetnya. Bagaimanapun juga, dia harus menyingkirkan personel penting keluarga Simen untuk membantu Simen dalam mengendalikan keluarga Simen. Siapa yang tahu di mana keadilan itu sekarang? Pada saat dia datang ke Celestial Gathering City, tugasku sudah selesai. Biarkan dia merasa cemas karena bangsawan muda ini tidak cemas sama sekali. Lin berpikir pada dirinya sendiri. Namun, dia tidak tahu bahwa raunan si Menseng benar-benar mencapai efek yang diinginkan. Tepat ketika Lin membunuh di restoran di luar kota, Justice telah mendengar raungan keras si Menseng dan bergegas ke sana dengan kecepatan penuh. Ketika Lin meninggalkan tempat itu, keadilan tiba tak lama kemudian. Tepat setelah Lin memasuki kota, keadilan juga masuk tak lama setelah itu. Keduanya hanya berjarak 1000 kaki. Dewa keberuntungan memang berada di sisi Lin, menyebabkan penuai maut melewatinya lagi. Namun, sebuah gunung tidak akan pernah bisa menampung dua harimau dan mustahil bagi Lin dan Justice untuk tidak bertemu satu sama lain di kota Celestial Gathering. Pertempuran di antara mereka sudah tak terelakkan. Pada saat itu, bagaimana Lin menghadapi seni bela diri Justice yang tak tertandingi? Asteris. Di sebuah penginapan Stay Bearing, Sui Qianwu dan Sui Qianhuan duduk berseberangan. Ruer, kenapa kami kehilangan kontak sama sekali denganmu untuk sementara waktu? Aku sangat ingin mati. Sui Qianhuan menatap saudara perempuannya dengan tatapan sayang dan menyadari bahwa kulitnya pucat dengan mata merah dan bengkak seolah-olah ia baru saja menangis. Apakah kamu terluka? Apa yang terjadi? Apakah ini serius? Siapa yang menyerangmu? Katakan padaku, saudaramu akan membalas dendam untukmu. Saat dia melihat kakaknya, Sui Qianhuan memikirkan keluhan yang dia derita selama beberapa hari terakhir dan hampir menangis. Namun, dia memiliki kepribadian yang keras kepala dan dengan paksa menahan air matanya, menggigit bibirnya sampai terlihat deretan bekas gigi. Ketika Sui Qianhuan melihat bagaimana kakaknya bertindak, dia terkejut ketika bola amarah muncul di dalam hatinya. Apakah Ruer? Apakah dia diintimidasi dalam periode waktu ini? Semakin Sui Qianhuan memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin.
Berpikir tentang bagaimana orang tuanya membiarkan saudara perempuannya keluar bersamanya dan hal seperti itu benar-benar terjadi padanya. Bagaimana dia harus menjawabnya? Karena itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Siapa yang melakukannya? Apa maksudmu dengan siapa yang melakukannya? Sui Qianru menatap kakaknya dengan tatapan bingung. Dia masih berpikir tentang bagaimana dia harus menjawab pertanyaan Sui Qianhuan dan apakah dia harus memberitahunya atau tidak tentang Li Qian yang menangkapnya. Namun, dia yang berada di sisi Sui Qianru mengerti apa maksud Sui Qianhuan dan berkata, yakinlah bangsawan muda, putri kecil itu tidak diintimidasi. Oh, Sui Qianhuan menganggukkan kepalanya dengan nada malu. Nadanya jauh lebih lembut saat dia bertanya, lalu bagaimana kamu bisa terluka? Bagaimana lukamu? Bagaimana dengan yang lainnya? Di mana kedua ketua Zeng? Tubuh adik perempuan ini tidak menjadi perhatian lagi dan pengalamanku kali ini sangat memalukan. Setelah memasuki Strawberry selama beberapa hari, aku disergap oleh keluarga Yu. Sui Qianru mempertimbangkan sejenak dan untuk beberapa alasan, dia berbohong kepada kakaknya. Dua ketua Yu, Yu Sanfeng dan Yu Sanyun, memimpin elit keluarga Yu mereka dalam penyergapan terhadapku. Adik perempuan ini tertangkap basah dan menderita kerugian besar. Semua pasukanku musnah dan adik perempuan ini adalah masih terluka saat ini. Kedua ketua Zeng juga tewas dalam pertempuran untuk menyelamatkan hidupku. Adik perempuan ini dan Dian berhasil melarikan diri pada akhirnya dan memulihkan diri. Keluarga Yu lagi, Yu Sanfeng, Yu Sanyun. Sui Qianhuan menggertakkan giginya saat wajahnya memerah. Kedua orang tua berkabut ini benar-benar berani menyakiti adikku. Aku pasti akan mencabik-cabik mereka dan memastikan bahwa mereka mati dengan mengenaskan. Berpikir tentang bagaimana kehilangannya disebabkan oleh keluarga Yu yang mengendalikan anti-Ixuan, Sui Qianhuan diliputi oleh kebencian saat dia mengutuk dengan keras. Semua rencana mereka hancur di tangan keluarga Yu. Tak termaafkan, mereka juga sudah mati. Meskipun kedua ketua Zeng meninggal, mereka menyeret kedua ketua Yu bersama mereka menuju kematian. Ini juga bagaimana Dier dan aku berhasil melarikan diri. Sui Qianru menundukkan kepalanya dan tidak berani menandingi tatapan kakaknya. Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mendengar urusanmu juga tidak berhasil dan adik perempuan ini sangat mengkhawatirkanmu. Itu tidak hanya gagal. Sui Qianhuan menghela nafas. 8 ketua yang mengikutiku semuanya tewas di tangan Lin Tian dan dari 35 ahli di bawahku, hanya 21 dari mereka yang tersisa. 400.000 tentara Wei Utara semuanya kalah dalam pertempuran saat Bain. Kekalahan ini terlalu menyedihkan dan tidak ada kesempatan bagi kita untuk membalikkan keadaan lagi. Sui Qianru tersentak kaget. Meskipun dia tahu bahwa pihak Lin Tian menang, dia tidak pernah membayangkan kemenangan itu begitu menyeluruh. Melihat penampilan sedih kakaknya, dia tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya saat dia menghibur. Saudaraku, kalah dan menang adalah hal biasa dalam perang dan kamu tidak perlu memikirkan kehilanganmu. Karena tidak bisa membalikkan keadaan, Wei Utara hanyalah bidak catur kita dan pengorbanan mereka tidak akan mempengaruhi situasi umum. Setelah mendengar itu, Sui Qianhuan tersentak bangun dari depresinya saat dia tertawa. Aku hanya meratapi kehilanganku tapi aku tidak akan pernah terjebak di dalamnya. Jika bukan karena campur tangan tiba-tiba keluarga Yu dalam pertempuran ini, tidak peduli bagaimana Lin Tian yang luar biasa, dia hanya akan bisa mundur dalam kekalahan. Namun, Lin Tian memang lawan terbesar dalam hidupku. Saat dia mengatakan itu, Sui Qianhuan menunjukkan jejak sombong. Sayang sekali, sayang sekali. Sayang sekali, Sui Qianru bertanya, dengan ragu, kakak, mengapa kamu tersenyum dengan cara yang aneh? Sayang sekali Lin Tian pasti sudah mati. Atau mungkin, dia mungkin sudah mati sekarang. Seperti yang dikatakan Sui Qianhuan, dia tidak tahu bagaimana rasanya. Seolah-olah dia merasakan sedikit rasa kasihan, sedikit kegembiraan dan bahkan sedikit kesedihan dan penyesalan. Jika tidak, kita bisa bergandengan tangan dengan Lin Tian untuk berurusan dengan keluarga Yu. Kematian Lin Tian sudah pasti. Lin Tian mungkin sudah mati. Sui Qianru berdiri dengan bibir gemetar karena terkejut saat wajahnya menjadi pucat. Mengapa? Bagaimana ini mungkin? Ruer, kamu masih tidak menyadarinya. Sui Qianhuan menatap saudara perempuannya dengan bingung. Wei Chengping itu menjadi gila dan benar-benar menggunakan medali perintah bela diri untuk membunuh Lin Tian.
Lin sudah melarikan diri untuk hidupnya, tetapi saya percaya bahwa di hadapan pemilik medali perintah bela diri, dia akan tidak bisa melarikan diri lama terlepas dari seberapa mampu dia. Dia mungkin sudah mati, tapi beritanya belum menyebar. Sui Qianlu jatuh kembali ke kursinya saat dia menatap kosong ke angkasa dengan kepahitan di hatinya. Wei Chengping, medali perintah bela diri. Pemilik medali perintah bela diri adalah eksistensi yang bahkan keluarga Sui mereka tidak berani memprovokasi. Mengapa semuanya menjadi seperti itu? Lin Tian, bisakah dia benar-benar melarikan diri? Akankah Lin Tian memiliki peluang untuk bertahan hidup di depan pakar nomor 1 yang diakui publik? Sialan Wei Chengping. Beberapa saat kemudian, Sui Qianlu mengatupkan giginya dan memarahi. Ada Senart yang tidak tahu bagaimana mencapai apapun dan hanya tahu bagaimana mengacaukan segalanya. Benar, Wei Chengping memang pantas mati. Luer, kamu memang benar mengatakan bahwa dia tidak mampu mencapai apapun. Sui Qianluan mengangguk setuju, jika dia menggunakan medali perintah bela diri beberapa hari sebelumnya, bahkan dengan campur tangan keluarga Yu, rencanaku juga akan tercapai. Namun, dia harus menggunakan medali perintah bela diri tepat ketika aku telah berubah pikiran dan ingin bergandengan tangan dengan Lin Tian. Apa Abeseter? Bahkan jika dia ingin menggunakannya, dia seharusnya menggunakannya pada Yu Manlou. Sui Qianluan mengutuk dengan frustrasi saat dia mengikuti kemarahan saudara perempuannya. Namun, dia tidak akan pernah tahu alasan sebenarnya dari kemarahan Sui Qianlu pada Wei Chengping. Sui Qianlu membenci kenyataan bahwa dia tidak bisa memotong Wei Chengping menjadi ribuan bagian. Hatinya, yang sudah terfokus pada melarikan diri Lin Tian, tiba-tiba tersentak bangun dan dia merasa wajahnya memerah. Sialan, saya tidak khawatir tentang orang yang menjengkelkan itu. Saya hanya khawatir tentang racun yang dia berikan kepada saya. Sui Qianlu menjelaskan pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Memikirkan tentang bagaimana Lin Tian memberi makan racunnya, Sui Qianlu tidak bisa menahan amarah dan berkata, melayani Anda dengan benar. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata itu, dia merasa hatinya kosong dengan pikirannya yang benar-benar berantakan. Ruer, adik, Sui Qianluan berteriak beberapa kali dan melihat saudara perempuannya dalam keadaan seperti kesurupan seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir ketika dia melambaikan tangannya di depan wajahnya. Ada apa dengan kamu hari ini? Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu begitu terganggu? Dibangunkan oleh kakaknya, wajah Sui Qianlu memerah dan dia merasa seolah-olah pikirannya sedang dilihat. Karena itu, dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya karena malu. Sejak dia masih muda hingga sekarang, Sui Qianluan belum pernah melihat adik intelektualnya berperilaku seperti ini sebelumnya dan mau tidak mau berpikir bahwa ada sesuatu yang salah. Karena itu, dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di dahinya dan dengan khawatir bertanya, Ruer, apakah kamu baik-baik saja? Apakah lukamu bertingkat? Oh, aku baik-baik saja. Aku benar-benar baik-baik saja. Sui Qianlu menepis tangannya dengan cemas dan bergumam. Aku sedang memikirkan tentang racun itu. Saat dia mengatakan itu, dia menyadari bahwa dia sebenarnya tidak memikirkan tentang bagaimana Lin Tian memberinya racun, tetapi mengenang pertemuan terakhirnya dengan Ling. Dia tidak bisa tidak meratapi perasaannya dan tidak punya pilihan selain mengakui bahwa tidak mungkin dia tidak memikirkan Lin Tian. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa hatinya bukan miliknya lagi. Seolah-olah Lin Tian adalah racun yang tidak dapat disembuhkan dan dia telah terkena racun yang tidak dapat disembuhkan itu. Perasaan lembut seorang wanita muda yang sedang jatuh cinta bukanlah sesuatu yang akan dia bicarakan dengan orang lain, bahkan jika orang itu adalah saudara kandungnya. Kapan dia terkena racun yang tak tersembuhkan ini? Sui Qianlu, yang sudah yakin bahwa dia telah terkena racun cinta ini, merasakan ketidakberdayaan. Apakah itu ketika saya pertama kali bertemu dengannya di tengah hujan? Apakah saat dia menunjukkan bakatnya yang luar biasa selama pertemuan ilmiah? Hanya apa yang salah dengan saya? Apa? Kamu diracuni? Sui Qianluan berteriak dengan cemas. Kapan? Sudah berapa lama? Jenis racun apa? Apakah kamu sudah menemukan penawarnya? Ais, gadis bodoh, kenapa kamu selalu begitu nakal seperti laki-laki? Kapan kamu bisa bertingkah seperti orang yang lembut dan wanita berbudi luhur? Saya sudah mengatakan kepada Anda untuk tidak mengikuti saya ke sini dan bersikeras bahwa Anda mendengarkan saya jika Anda ingin datang.
Lihat dirimu, lihat dirimu. Anda baru saja pergi ke Sky Bearing dan sekarang, saat Sui Qianhuan mengomel, dia mulai pergelangan tangan Sui Qianhu dan menyuntikkan kibatinnya untuk memeriksanya. Dia benar-benar merasa sakit hati terhadap saudara perempuannya. Memem, sepertinya agak istimewa. Tiba-tiba, wajahnya berubah serius. Racun yang aneh. Kapan ini terjadi? Setelah memeriksa racunnya, Sui Qianhuan merasa sangat cemas. Racun di dalam tubuh saudara perempuannya dapat dengan mudah dideteksi dengan kibatinnya, tetapi ketika dia mencoba membungkusnya dengan kibatinnya, itu akan menghilang menjadi kehampaan dan menjadi tidak mungkin untuk dideteksi. Bagaimana saudara perempuannya bisa bersentuhan dengan racun yang begitu aneh? Racun yang aneh. Siapa yang meracunimu? Saat dia menanyakan itu, Sui Qianhuan menutup matanya dan dengan hati-hati memeriksa racun itu, mencoba menggunakan kibatinnya untuk menghilangkannya. Pada saat yang sama, telinganya terangkat dan menunggu jawaban dari saudara perempuannya, tetapi dia tidak mendengar apa-apa setelah beberapa lama. Membuka matanya untuk melihat mengapa dia tidak mendapat jawaban, dia disambut dengan Sui Qianhu menutupi telinganya dengan kedua tangannya dan ekspresi sedih. Ketika dia menoleh ke samping, dia melihat Dier menutupi mulutnya dan cekikikan. Ada apa? Aku bertanya padamu. Sui Qianhuan menjadi marah. Sui Qianhu memutar matanya tanpa daya dan berkata dengan suara lemah, kadang-kadang, aku benar-benar bertanya-tanya apakah kamu adalah kakak laki-lakiku atau kamu adalah seorang wanita yang menyamar. Kapan kamu bisa berhenti menjadi cerewet? Astaga, ibu selalu mengomeliku ketika aku di rumah dan sekarang aku keluar. Kamu cerewet lebih dari dia. Kamu, aku hanya khawatir, lupakan saja. Sui Qianhuan mendesak kekalahan. Apakah kamu tahu jenis racun apa ini? Siapa yang meracunimu? Nama racun itu disebut pil. Pengunci jiwa musim semi musim gugur. Saya percaya saudara telah menyadari bahwa racun ini sangat aneh dan hampir tanpa jejak. Selain itu, efek racunnya juga sangat sombong dan terpisah dari racun khusus. Penawar, tidak ada cara lain untuk mengobatinya. Namun, racun ini memiliki karakteristik lain dan hanya akan keluar setelah 1 tahun, sehingga nama musim gugur musim semi. Saya sudah menekan racun dengan obat lain, dan kami memiliki 1 tahun perlahan-lahan menyelidikinya. Sui Qianhu sangat tidak mau melanjutkan topik ini dan berkata dengan cemberut, saudaraku, ini bukan waktunya untuk berbicara tentang tubuhku. Kita harus merencanakan langkah kita selanjutnya. Apakah kamu sudah punya ide? Sui Qianhuan mendesak, saya hanya punya gambaran kasar dan telah mengirim pesan kembali ke keluarga meminta bala bantuan. Namun, situasinya sangat menantang saat ini. Keluarga yang mengirim beberapa ratus ahli batu giok putih dan ungu ke Sky Bearing dan dengan tamak mengincar keluarga Ling. Namun, sekutu kita Wei Utara telah dilumpuhkan oleh Ling Tian dan tidak mungkin bagi mereka untuk pulih dari kekalahan mereka. Awalnya saya ingin untuk memanfaatkan ambisi keluarga Yu untuk bergandengan tangan dengan keluarga Ling, tetapi Ling Tian sudah dikejar oleh pemilik medali perintah bela diri sekarang. Dengan semua masalah kita datang pada saat yang sama, kita berada dalam keadaan yang sangat canggung. Petik 2. Frustrasi dan bahkan jejak ketidakberdayaan. Situasi di depannya terlalu berantakan, dan tidak mengherankan jika dia bingung. Pada saat yang sama, keluarga Xiao terlalu jauh. Bahkan jika kekuatan keluarga Xiao tidak lebih lemah dari keluarga Yu, keluarga kami mengingatkan kami sebelum kami datang bahwa keluarga Xiao juga tidak terlalu sederhana. Sebaiknya kita tidak memprovokasi keluarga Xiao. Menurut informan kami, keluarga Xiao telah bertindak sangat misterius dalam beberapa tahun terakhir dan sebelum kami menerima instruksi apapun dari keluarga, sebaiknya kami menghindarinya. Keluarga hebat lainnya, keluarga Simin telah setengah dilumpuhkan oleh Ling Tian dan elit keluarga Nangong dihancurkan oleh skema Ling Tian. Hanya 2 keluarga yang lebih lengkap adalah keluarga Dongfang dan Beiming. Namun, mereka terlalu jauh dan tidak akan bisa menyelesaikan masalah kita. Saat dia membuat perhitungannya, Sui Qianhuan menjadi terkejut. Ling Tian ini memang luar biasa. Apakah Anda menyadari bahwa beberapa keluarga yang telah jatuh semuanya karena skema bocah ini? Menyebabkan angin dan badai di balik telapak tangannya, dia adalah benar-benar tirani dan sulit dihadapi. Keluarga Yu mengirim sejumlah besar pasukan ke Sky Bearing. Mengapa? Apakah keluarga Yu ingin melemparkan dunia ke dalam kekacauan dan menyatukan bintang surgawi? Sui Qianhu bertanya dengan ragu. Selain memulihkan diri dalam beberapa hari terakhir, dia jarang meninggalkan kamarnya.
Dengan hanya di air di sisinya, mustahil baginya untuk mengetahui apa yang terjadi di luar baru-baru ini. Namun, sepertinya keluarga Yu benar-benar mengirimkan sejumlah besar pasukan dengan kedok mengirimkan mas kawin mereka. Karena itu, dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia mulai memikirkan berbagai kemungkinan. Kita tidak boleh membiarkan keluarga Yu melakukan apa yang mereka inginkan. Akan lebih baik jika kita bisa membuat celah di antara mereka dan menyebabkan pernikahan dibatalkan. Saat dia memikirkan hal itu, Sui Qianru mau tidak mau menjadi sedikit merah muda saat dia bertanya pada dirinya sendiri. Apakah saya memikirkan keluarga saya atau apakah saya hanya ingin merusak pernikahan mereka? Tidak, saya benar-benar memikirkan keluarga saya. Mengapa saya peduli dengan B ***** itu? Setelah berpikir lama, Sui Qianru akhirnya berkata, namun, kekuatan kita di Sky. Bearing terlalu lemah, dan keluarga Ling tidak memiliki Lingtian untuk membuat keputusan dalam keluarga. Keluarga Yu pasti akan berpikir bahwa keluarga Ling sudah dalam belas kasihan mereka, dan kita dapat menggunakan titik ini untuk membalikkan situasi. Jika kita dapat membalikkan situasi ini dan menggenggam keluarga Ling adalah tangan kita akan menerima manfaat terbesar. Ketika Sui Qianruan mendengar itu, matanya berbinar dan tepat ketika dia hendak mengatakan sesuatu. Cahaya putih melintas di depan matanya dan sebuah belati ditembakkan melalui jendela, mendarat di atas meja di antara mereka berdua. Sui Qianruan segera meniup lampu minyak di depan mereka dan mereka berdua langsung merunduk ke sudut ruangan tanpa ragu. Saat berikutnya, ruangan itu dipenuhi kegelapan dengan hanya cahaya bulan yang menyinari ruangan. Berada dalam kegelapan, tidak tahu siapa lawan mereka dan berapa banyak orang yang mereka hadapi. Itu akan menjadi langkah gegabah bagi mereka berdua untuk meninggalkan ruangan. Pilihan terbaik bagi mereka adalah tetap tenang dan mengamati situasi terlebih dahulu. Kedua bersaudara itu memiliki pemikiran yang sama saat mereka menahan napas dan bersembunyi di balik bayang-bayang. Bahkan di air di sisi mereka juga tahu apa yang harus dilakukan dan bersembunyi di balik rak pakaian. Beberapa saat kemudian, nada mengejek yang ingin terdengar di tengah malam dengan kalian berdua duduk di samping jendela. Jika aku benar-benar ingin membunuhmu, setidaknya salah satu dari kalian sudah mati sekarang. Untuk berpikir bahwa kamu adalah tidak keluar untuk menyambut kami sekarang. Air angin surgawi? Anda memang keluarga nomor 1 di benua angin surgawi. Keberanian Anda membuat saya terkagum-kagum. Mendengar ini, wajah kedua bersaudara itu memerah. Sui Qianru kemudian menjawab dengan kebutuhan dingin. Di tengah malam, bersembunyi di atas atap dan bertindak sedemikian licik. Kamu hanya tahu bagaimana menangkap kami dengan lengah. Namun, teknik gerakan kakak memang membuatku terkesiap kagum. Tawa dingin terdengar dari luar dan suara pakaian yang berkibar bisa terdengar. Setelah itu, terdengar suara ketukan lembut di pintu dan suara itu bertanya, saya harap Anda akan memaafkan tamu tak diundang ini atas kunjungannya yang tiba-tiba. Saat dia mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dan pintunya terbuka. Sosok putih terlihat berdiri di luar dengan mata dinginnya tampak seperti bintang di langit malam, bersinar dalam kegelapan. Karena Sui Qianru mengatakan bahwa dia bertindak diam-diam, dia berjalan ke tempat terbuka. Nyala api kecil menyalakan, lalu Sui Qianru menyalakan lampu minyak. Seorang tamu mulia telah datang berkunjung dan saya harap Anda akan memaafkan kami karena tidak keluar untuk menyambut Anda. Pria itu terkekeh dan berjalan langsung ke kamar tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Seolah-olah dia sedang berjalan ke rumahnya sendiri dan sangat riang. Mereka bertiga di ruangan itu menoleh untuk melihat seorang pemuda halus yang tampak seperti baru berusia 18 hingga 19 tahun. Sementara dia memiliki penampilan yang elegan, aura dingin terpancar dari tubuhnya. Itu kamu. Sui Qianruan berdiri dengan hati-hati saat dia mengenali penyusup itu. Mengambil langkah maju, dia berdiri di depan adiknya, menggunakan tubuhnya sebagai tameng. Pria muda di depan mereka adalah seseorang yang pernah dilihatnya di medan perang. Pada saat itu, dia berada tepat di belakang Lingtian dan ketika sesepuh keluarga Sui-nya mencoba memblokir pemuda ini, sesepuh itu terbunuh hanya dalam beberapa gerakan. Bagaimana bisa Sui Qianruan melupakan siapa pemuda ini? Seni bela
diri pemuda ini adalah sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Saya Linci, dan semua orang memanggil saya Linci, yang memotong lawan menjadi ribuan bagian. Linci berkata dengan tenang dengan sedikit kebanggaan di matanya. Sejak saat itu, semua orang menggodanya tentang namanya, tetapi Linci satu tidak marah sama sekali tetapi malah menikmatinya. Itu hanya karena itulah nama yang diberikan bangsawan mudanya kepadanya. Pada saat yang sama, bangsawan mudanya juga mengatakan bahwa jika ada yang memprovokasi dia, tugasnya adalah memotong orang itu menjadi ribuan bagian. Sungguh nama yang adil. Tentu saja, itu juga nama yang membuat banyak orang jijik. Linci, kamu adalah salah satu bawahan Lintian. Sui Qianru juga pernah melihat Linci sebelumnya. Kembali ke menara Smokitea, Linci lah yang menerobos masuk ke kamar mereka dan jatuh ke meja mereka. Ingatan Sui Qianru sangat bagus, dan dia jelas tahu bahwa penampilan Linci adalah perbuatan Lintian. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan individu yang telah membuat masalah saat itu. Namun, Linci bertingkah seperti badut saat itu dan jelas tidak memiliki keagungan yang dia tunjukkan hari ini. Meskipun dia tahu bahwa Linci berhubungan dengan Lintian, dia tidak tahu apa hubungan mereka. Sui Qianru tidak mencurigai identitas Linci dan dia menyingkirkan kakaknya di depannya. Saya secara alami adalah pelayan bangsawan muda saya. Untuk berpikir bahwa kamu bisa sangat bangga menjadi seorang pelayan. Kamu benar-benar dilahirkan untuk menjadi seorang pelayan. Di samping, Pierre muncul dan menatap Linci dengan marah. Saat itu, ketika Linci membanting meja, dia telah mengirim semua piring dan sup terbang ke segala arah. Sementara ahli seni bela diri lainnya dapat menghindari kekacauan itu, Pierre tidak dapat melakukannya dan benar-benar kotor. Karena itu, dia secara alami membenci Linci dan tidak menyimpan dendamnya sampai sekarang. Namun, Linci mengabaikannya sepenuhnya dan bertanya kepada kedua saudara kandung Sui, kakak perempuanku mengirimku ke sini untuk mengajukan pertanyaan kepada bangsawan muda Sui dan merindukan Sui. Keluarga Yu ada di Sky Bearing sekarang, apakah keluarga Sui berani melawan mereka? Petik 2. Siapa kakak perempuanmu? Bagaimana kami bisa mempercayaimu? Sui Qianru mengerutkan kening saat dia memikirkan tentang wanita berpakaian putih yang selalu berada di belakang Lintian. Apakah kakakmu, Lin Chen? Linci tersenyum dan berkata dengan tenang, kakak perempuanku berkata bahwa jika kalian berdua tulus, kami akan menunggu kedatanganmu di halaman keluarga Ling pada siang hari besok. Aku akan pergi. Linci menganggukkan tinjunya dan berjalan keluar. Oi, berhenti di sana. Pierre melompat dengan putus asa. Saat dia mengatakan itu, kecepatan Linci yang semula lambat menjadi cepat dan dia menghilang sama sekali. Haruskah mereka pergi atau tidak? Ini jelas merupakan pilihan penting, terutama selama periode sensitif seperti itu. Namun, kedua saudara Sui adalah individu yang sangat bijak dan membuat keputusan setelah diskusi singkat. Meskipun ini adalah pilihan penting, tidak ada gunanya bagi mereka untuk membahasnya terlalu banyak. Atau mungkin, mereka bahkan tidak perlu berdiskusi karena mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka bisa bergandengan tangan dengan keluarga Lin untuk merusak rencana keluarga Yu dan mungkin melukai mereka di sepanjang jalan, baik Sui Qianhuan maupun Sui Qianru akan sangat senang membuat pilihan itu. Tanpa diragukan lagi, tidak ada mitra yang lebih cocok bagi mereka untuk membentuk aliansi. Bahkan jika Sui Qianhuan mengabaikan dendam 1000 tahun antara keluarga mereka, dia merasa bahwa semua kegagalannya di Heavenly Star adalah karena keluarga Yu mengendalikan pemandangan dari belakang. Dia sudah ingin memberi keluarga Yu pukulan yang bagus untuk melampiaskan amarahnya yang terpendam. Adapun pemikiran Sui Qianru, mereka bahkan lebih rumit daripada kakaknya. Satu-satunya hal yang mereka berdua tidak yakin adalah keluarga mana yang harus memimpin aliansi.